Indonesia bukan negara. Bagian AIFO. Siapa pelindung kejahatan ini? Para jenderal dan sistem yang mengatur. Berikut adalah daftar nama-nama pelaku utama, pelindung sistemik, dan arsitek operasi militer internal yang telah menyebabkan lebih dari 1 juta jiwa terbunuh sejak 1945 di Aceh, Papua, Timor Leste, Maluku, Kalimantan, dan Sulawesi. Semua data berikut bersumber dari laporan Amnesty International, Kontras, Ajar, HRW, ICTJ, dan dokumentasi lokal. Daftar nama jenderal yang terlibat dalam pelanggaran HAM berat ini sangat penting. Berikut ini adalah nama-nama jenderal pelaku utama dari berbagai daerah Indonesia, Jawa, Sumatera, dan Sulawesi, yang memiliki posisi tinggi dalam struktur ABRI TNI, dan terbukti atau diduga kuat terlibat dalam pelanggaran HAM berat. Berdasarkan laporan Amnesty International, Kontras, Ajar, ICTJ, dan HRW. 1. Jenderal Purn Wiranto asal Yogyakarta. Jabatan Panglima ABRI 1998. Menko Polhukam, Wilayah, Timor Leste, Jakarta, Aceh. Kejahatan terhadap kemanusiaan pasca referendum Timor Timur. Bertanggung jawab atas pembantaian, pemerkosaan, pengungsian massal 1999. Status tersangka internasional oleh UN Serious Crimes Unit. Bebas di Indonesia. Masih hidup per 2025, dan kini menjabat sebagai penasihat presiden, Dewan Pertimbangan Presiden, di era Prabowo. Tersangka internasional oleh UN Serious Crimes Unit. Bebas di Indonesia. 2. Jenderal Purn Prabowo Subianto, asal Jakarta. Jabatan Danjen Kopassus, Komandan SGI Aceh, Wilayah, Timor Leste 1983 Nisbara sama Puma, Aceh 1980-1998, Jakarta. Kejahatan penculikan aktivis, pembantaian di Aceh, penyiksaan dan operasi SGI. Status dipecat oleh Dewan Kehormatan Militer tahun 1998 karena pelanggaran HAM berat, termasuk penghilangan paksa aktivis. Dicekal masuk AS hingga 2020. Kini menjadi Presiden Indonesia hasil pemilu penuh sengketa 2024. Disebut dalam laporan Amnesty International, HRW dan PBB. 3. Jenderal Purn Hendro Priyono. Asal Yogyakarta, Jabatan Kepala BIN 2001-2004, Wilayah Aceh, Lampung, Timor Timur. Kejahatan operasi intelijen penghilangan paksa pembunuhan Munir. 4. Mayor Jenderal Kiki Syahnakri, asal Jakarta. Jabatan Pangdam Udayana, Timor Leste. Kejahatan membiarkan pembantaian Santa Cruz dan Likwisa. 5. Letjen Syafri Syamsoeddin, asal Makassar. Jabatan Pangdam Jaya dan Remdili. Kejahatan terlibat dalam penembakan biak dan pembantaian 1998. 6. Maijen Purn Glenn Kairupan, asal Sulawesi Utara. Jabatan Pangdam 7 Wirabuana. Kejahatan diduga terlibat operasi pengamanan berdarah di Papua dan konflik Poso. Sumber Daftar Pelanggar HAM versi Kontras 2019. 7. Maijen Purn Tono Suratman, asal Jawa Tengah. Jabatan Pangdam 7 Cenderawasih. Kejahatan diduga terlibat pelanggaran HAM di Papua dan pembiaran kekerasan oleh aparat. Sumber Laporan Investigasi Kontras dan Amnesty. 8. Jenderal Purn Agung Gumelar, asal Jawa Barat. Jabatan Danjen Kopassus Menhankam. Kejahatan dianggap bagian dari struktur impunitas jenderal pelanggar HAM. Masuk daftar kritik koalisi masyarakat sipil. Sumber Tirto.id, Kontras, YLBHI. 9. Letjen Purn Mujdi Purwo Pranjono. Asal Jawa Tengah. Jabatan Deputi BIN mantan Danjen Kopassus. Kejahatan diduga kuat terlibat pembunuhan aktivis Munir. Status dibebaskan oleh pengadilan karena tidak cukup bukti meskipun laporan HAM dan saksi menduga keterlibatan aktif. Sumber Amnesty, Komnas HAM, Investigasi Internasional. 10. Maijen Purn Zaki Anwar Makarim, asal Aceh. Jabatan Komandan SGI BIN. Kejahatan mengomando operasi penyiksaan dan pembantaian di Aceh selama DOM. Terlibat dalam jaringan operasi gelap SGI. Sumber Laporan Ajar, HRW, Dokumentasi Lokal Aceh. 11. Letjen Purn Kiki Syahnakri. Update posisi. Jabatan Wakil KSAD Pangdam Udayana, Timor Leste.
Kejahatan. Diduga membiarkan pembantaian Santa Cruz, Liquisa dan kekerasan pasca referendum 1999. 12 Legend Purn. Syafri Syamsuddin. Update tambahan wilayah. Wilayah. Papua, Timur Timur, Jakarta. Kejahatan. Terlibat dalam penembakan biak, penghilangan aktivis pembantaian Trisakti 1998. 13 Maijen, Purn, Yahya Rajab. Asal, Riau. Jabatan, Komandan Operasi Intelijen Sumatera. Kejahatan terlibat dalam penculikan aktivis dan tokoh masyarakat di Aceh dan Riau. Sumber, Investigasi Ajar and Amnesty. 14 Legend Purn, Swedibio Raharjo. Asal, Jawa Tengah. Jabatan, Pangdam Nami Udayana. Wilayah, Timur Timur. Kejahatan. Terlibat kekerasan dalam operasi pengosongan desa dan eksekusi lapangan. Sumber, HRW ICTJ. 15 Legend Purn, Sintong Panjaitan. Asal, Sumatera Utara. Jabatan, Panglima Komando Daerah Militer. Wilayah, Timur Timur. Kejahatan. Bertanggung jawab atas penembakan Santa Cruz dan represi terhadap gerakan kemerdekaan. 16 Legend Purn, Jamari Caniago. Asal, Sumatera Barat. Jabatan, Pangdam Nimi Udayana. Wilayah, Timur Timur. Kejahatan. Terlibat dalam operasi pengosongan desa dan intimidasi pemilih sebelum referendum. Sumber, ICTJ, Laporan Pemilu PBB 1999. 17 Legend Purn, Joni Lumintang. Asal, Manado, Sulawesi Utara. Jabatan, Wakil KSAD. Wilayah, Timur Timur. Kejahatan, penandatangan telegram militer yang memerintahkan kekerasan sistematis pasca referendum. Sumber, gugatan di Pengadilan Federal IAS oleh East Timor Action Network. 5 Maijen, Purn, Adam Damiri. Asal, Aceh. Jabatan, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan AI. Wilayah, Timur Timur. Kejahatan, bertanggung jawab atas kekerasan massal pasca referendum. Dinyatakan bersalah oleh Pengadilan HAM Ad Hoc namun dibebaskan. Sumber, Komnas HAM, Pengadilan Ad Hoc HAM. 16 Legend Purn, Bambang Darmono. Asal, Jawa Tengah. Jabatan, Pangdam Iskandar Muda, Aceh. Wilayah, Aceh. Kejahatan, Pimpinan Operasi Militer Aceh pasca Darurat Militer 2003, terkait pembunuhan, penyiksaan, dan penghilangan. Sumber, Laporan Komnas HAM, Ajar, HRW. 20 Maijen, Purn, Tatang Zainuddin. Asal, Jawa Barat. Jabatan, Wakil Komandan Kopassus. Wilayah, Papua, Aceh. Kejahatan, mengatur operasi khusus anti-sipil di Papua dan Aceh, terkait dengan SGI dan interogasi paksa. Sumber, Amnesty International. Investigasi Lapangan Kontras 21. KHJ Kejasal, Sumatera Utara. Jabatan, Panglima Komando Daerah Militer Wilayah, Timur Timur. Kejahatan, bertanggung jawab atas penembakan Santa Cruz dan represi terhadap gerakan kemerdekaan. 2. Struktur dan bisnis militer. TNI terlibat dalam tambang, sawit, logging via YCAP, Inkopad, Kartika Eka Paksi. Perusahaan, Mandiri Inti Perkasa, Hanurata, Rakata Jaya, PT, Alas Helau. Keuntungan dibagi ke elit militer. Tidak ada audit negara. Trebu, kamp militer dan lokasi penyiksaan. Aceh, lebih dari 257 kamp militer aktif dan semi-permanen sejak DOM 1989-2005, termasuk Rumo Godong, Lokseu Mawe, ExxonMobil Pasi, Cot Girek, Matangkuli, Nisam, dan Sawang. Papua, lebih dari 200 kamp dan pos militer aktif sejak 1993, mencakup pos tetap, rumah penyergapan, markas Brimob dan Kodim di Timika, Wamena, Paniai, Nabire, Biak, Puncak Jaya, Intan Jaya, Jayapura, dan Dogiai. Ratusan kamp berada di sekitar lokasi tambang seperti Freeport dan Blok Boven di Goel, Maluku. Lebih dari 85 kamp dan pos militer aktif semasa dan pasca konflik sektarian 1999-2005. Lokasi utama di Ambon, Seram, Tual, Masohi, Halmahera, dan Buru. Banyak kamp digunakan untuk menyiksa tahanan sipil dan menyuplai senjata kepada milisi. Kalimantan, lebih dari 100 kamp dan pos strategis di seluruh Kalimantan digunakan untuk pengamanan tambang, logging, dan korporasi sawit. Fokus utama di Sampit, Pontianak, Nunukan, Tarakan, dan Balikpapan. Sulawesi,
Lebih dari 78 camp dan pos militer aktif sejak 1965, meningkat saat operasi Saka Putra dan konflik Poso. Pos militer rahasia tercatat di Poso, Luwuk, Bone, dan Palu. Riau, lebih dari 40 pos militer dan kamp pengamanan korporasi di Dumai, Siak, Rokan Hilir, dan Indragiri Hulu digunakan untuk menekan masyarakat adat Melayu dan pengamanan proyek Piti, RAP, Sinarmas, dan Chevron. Praktik, penyiksaan yang berkepanjangan, pemerkosaan, sengatan listrik pada alat kelamin, pembakaran hidup-hidup, penghilangan paksa, interogasi tanpa hukum, serta pendirian kamp pemusatan sipil di rumah penduduk. Pemerkosaan, listrik genital, pembakaran hidup-hidup, penghilangan paksa, interogasi tanpa hukum, dan kamp pemusatan sipil di rumah penduduk. IW Dokumen dan Laporan Resmi 1 ICTJ 2002. Rantai Komando dari Panglima ke Lapangan di Aceh dan Timur Timur. 2. Amnesti 2022. 67 Jenderal aktif Puren tidak pernah diadili. 3. Kontras. Sistem impunitas dikunci lewat UU TNI dan UU Peradilan Militer. V. Bukti bisnis gelap dana dari perusahaan dan yayasan ke elit militer. 1. Yayasan Kartika Eka Paksi, YKF, didirikan oleh TNI AD, memiliki banyak perusahaan bayangan dan kepemilikan saham di sektor logistik, properti, dan tambang. Laporan HRW 2006, Komnas HAM 2010, dan Investigasi ICW 2018. 2. Inkopad, Induk Koperasi Angkatan Darat, memiliki bisnis konstruksi, hotel, dan penyewaan tanah milik negara ke korporasi swasta. Banyak dana dari Inkopad tidak masuk ke kas negara, digunakan untuk operasi gelap dan politik internal TNI. 3. PT Mandiri Inti Perkasa, anak usaha Harita Group, menjalankan tambang nikel di Maluku Utara dan Kalimantan Timur. Diduga memberikan dana keamanan ke Kodam dan Kopassus di wilayah tambang. 5. PT Rakata Jaya terafiliasi dengan keluarga besar militer, aktif dalam logging Kalimantan. Dapat perlindungan dari Kodam Visi Mula Warman, terlibat pengusiran masyarakat adat. 6. PT Hanurata, Hanura Terminal Logistics, perusahaan logistik pelabuhan dan milik Jenderal Purnawirawan. Jadi perantara distribusi alat berat dan senjata ke wilayah konflik, Papua, Poso. 7. Dana Freeport, Papua. Setiap tahun mengalir lebih dari USD 5 juta ke aparat keamanan. Amnesti dan Ajar menyebut dana ini memperpanjang konflik dan operasi militer. Dililpan, Chevron and Exxon Mobil, Aceh dan Riau. Mendanai operasi militer untuk pengamanan ladang gas Arun dan Blok Rokan. Dokumen pengadilan IAS menyebut, terlibatan langsung TNI dalam penyiksaan dan pembunuhan warga sipil di sekitar wilayah kerja. 9. Yayasan Dharma Putra Kostrat, menyimpan aset-aset eks-kombatan dan operasional tentara, termasuk rumah tahanan tidak resmi, tidak pernah diaudit publik. 10. Dana hibah pemerintah daerah. Banyak Pemda di Papua, Aceh, dan Kalimantan menyumbang miliaran untuk pengamanan ke Kodam dan Brimob. Tidak tercatat dalam APBD secara terbuka. 11. Dana proyek infrastruktur. Markup proyek dan pembagian fee proyek, Jalan Bandara Bendungan, digunakan untuk menghidupi dana operasional tentara di daerah konflik. Sumber 1. Human Rights Watch 2006, 2011, 2022. 2. Kontra S 2010-2023. 3. Laporan Ajar dan ICW. 4. Investigasi The Gecko Project and Mongabay Viete. Impunitas versus rakyat kecil, suara rakyat, harus didengar. Tidak ada satupun jenderal pembantai yang dipenjara secara permanen oleh sistem peradilan sipil. Semua berakhir bebas diberi jabatan atau pensiun dengan kehormatan. Sementara itu, ribuan rakyat sipil yang mencuri karena lapar, berteriak karena kehilangan keluarga, atau protes karena lahan dirampas, justru dihukum berat, dihukum mati, penjara seumur hidup, atau dikriminalisasi. Banyak jurnalis dan aktivis dibunuh, contoh Munir, diculik atau dipenjarakan karena membongkar kejahatan militer. Data ICW 2023 mencatat, koruptor proyek APBN rata-rata dihukum 2 tahun penjara,
tapi rakyat yang mencuri karena lapar dihukum 5 tahun ke atas. Masyarakat adat yang mempertahankan tanah dijerat pasal makar. Contoh Papua, Riau, Kalimantan. Sementara korporasi perambah hutan dilindungi negara. Operasi militer ke masyarakat sipil disebut pengamanan, sementara perlawanan warga disebut terorisme. Tidak ada sistem pengaduan korban yang efektif. Komnas HAM hanya merekomendasi, tidak mengikat hukum. Hasil rekomendasi sering diabaikan pemerintah dan aparat. Militer tidak tunduk pada peradilan sipil. Semua kasus ditangani peradilan militer yang sangat tertutup dan selalu melindungi pelaku. Kontras menyebut, sejak 1965, tidak pernah ada perwira tinggi aktif dijatuhi hukuman penjara atas kejahatan terhadap warga sipil. Jejak aset dan kekuasaan yang mendalam. 1. Aset-aset jenderal dan eks-panglima. Banyak jenderal dan mantan panglima memiliki jaringan properti dan tanah ratusan miliar rupiah. Contohnya Prabowo Subianto, kepemilikan saham di Nusantara Energi, ladang sawit Kalimantan, dan tambang nikel di Sulawesi. Laporan ICW, Majalah Tempo 2019. Luhut Binsar Panjaitan. Terkait Toba Sejahtera Group, proyek tambang batubara Kalimantan dan proyek infrastruktur Papua. Investigasi The Gecko Project 2022, Hendro Priyono. Kepemilikan jaringan pendidikan dan properti, serta saham logistik. Laporan Kontras 2011. 2. Aset Yayasan Militer, Yayasan Kartika Eka Paksi, Yayasan Dharma Putra Kostrad, dan Inkopat memiliki gedung, rumah sakit, sekolah, hingga hotel di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan daerah konflik. Tidak pernah diaudit publik meski mengelola triliunan rupiah. 3. Perusahaan-perusahaan satelit militer. PT Palindo Marin, PT Dahana, PT Pindad, dan ratusan subkontraktor terhubung ke elite militer. Proyek pertahanan kerap jadi alat korupsi berjamaah. 4. Relasi dengan konglomerat. Banyak jenderal pensiunan menjadi komisaris atau penasihat grup besar seperti Sinarmas, Salim Group, dan BUMN Pertambangan. Imbalan politik dari pengamanan lahan, perizinan ilegal, dan penggusuran warga. 5. Dana proyek infrastruktur dan APBN. Proyek strategis nasional, PSN, seperti jalan tol, bandara, dan bendungan sering dikuasai kroni militer. ICW dan BPK menyebut banyak markup, dan puluhan triliun bocor ke jaringan elit. 6. Investasi fiktif dan cangkang asing. Dana operasional dari luar negeri diputar dalam bentuk perusahaan cangkang, shell companies, di Singapura, Kepulauan Virgin, dan Panama. Aliran dana ini dilacak dalam Pandora Papers dan Panama Papers. Tuyuyu. Sumber kekuasaan. Militerisme sistemik. TNI tetap punya kuasa teritorial meski masa damai. Perwira aktif duduk di jabatan sipil, gubernur, kementerian, kepala daerah. Militer menjadi institusi sakral yang tidak bisa disentuh hukum, menciptakan sistem kekuasaan tertutup. Wahai para jenderal di seluruh Nusantara, apakah kalian tidak melihat bagaimana kejahatan kalian menggunakan kekuasaan dan mendapatkan kekayaan haram? Apakah kalian lupa bahwa tugas kalian adalah membela yang lemah, membongkar kebatilan dan menegakkan keadilan? Tapi kalian berlaku semena-mena. Hai Jenderal, 1 Jenderal Puren Wiranto, apakah Anda sadar bahwa Anda adalah pelindung dan eksekutor operasi yang membantai ribuan warga sipil dari Dili sampai Aceh? 2. Jenderal Puren Prabowo Subianto, apakah Anda mengira rakyat akan lupa bagaimana Anda memimpin tim Mawar, SGI dan Operasi DOM yang memperkosa anak-anak Aceh dan menculik aktivis hingga wafat tak dikenal? 3. Letjen Purn Syafris Jamsoidin, apakah nurani Anda tidak terhentak saat ribuan tubuh mengering di Biak dan Wamena, sementara Anda naik pangkat? Feming Maijen Kiki Syah Nakri, bagaimana Anda tidur nyenyak setelah Santa Cruz dan Liquisa dipenuhi darah para pelajar dan anak-anak? 5. Jenderal Purn Hendro Priyono,
Apakah Anda anggap pembunuhan Munir adalah harga yang sepadan demi melindungi intel dan bisnis keluarga Anda? 6. Jenderal Purn Agum Gumelar. Anda pernah menjabat Menteri Pertahanan, tapi apakah Anda juga membela pembantaian di Timor Timur dan Papua? 7. Jenderal Purn LB Muerdani, arsitek Orde Baru Berdarah, mastermind operasi intel dan pembantaian di seluruh Nusantara. 2. Jenderal Purn Faisal Tanjung, memimpin ABRI saat Dom Aceh dan pembantaian Dili terjadi. Apakah tak ada darah di tangan Anda? 9. Jenderal Purn Susilo Bambang Yudhoyono. Sebelum jadi presiden, Anda Panglima Kodam dan Menteri. Kenapa rakyat Aceh justru dibantai saat Anda duduk di pusat kekuasaan? 10. Letjen Purn Sintong Panjaitan, Komandan Kopassus saat penembakan Santa Cruz. Apa Anda pikir rakyat Timor akan lupa? 11. Jenderal Purn Endriartono Sutarto, Panglima TNI saat operasi militer berlanjut. Kenapa Anda tutup mata? 12. Jenderal Purn Riamizard Triacudu pernah menyebut pembunuh warga sipil sebagai pahlawan. Di mana akal sehat dan nurani Anda? 13. Jenderal Purn Gatot Nurmantio. Anda bicara bela Islam, tapi diam saat TNI membunuh umat Islam di Papua dan Aceh. 14. Letjen Purn Jamari Caniago, Pangdam di Papua saat operasi pembantaian 2000-an. Kemana laporan Anda? 15. Jenderal Purn Joko Santoso, Panglima TNI saat ratusan pelanggaran HAM terjadi. Apa yang Anda wariskan? 16. Letjen Purn Agus Wijojo, perancang strategi militer Aceh dan Papua, kini menjabat di LPSK dan Lembaga HAM, padahal darah rakyat belum kering. 17. Jenderal Purn Moldoko, mantan Panglima TNI, terlibat dalam pembungkaman sipil dan pembelaan korporasi tambang saat menjabat. 18. Jenderal Purn M. Yusuf, Panglima ABRI era Soeharto, bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di Kalimantan dan Sulawesi. 19. Letjen Purn TB Silalahi, penasihat utama militer dan politik, terkait operasi tim-tim dan Papua serta elit bisnis pasca pensiun. 20. Letjen Purn Purbo Suwondo, kepala intelijen yang menyusun operasi pembantaian massa pasca 1998 dan penghilangan aktivis reformasi. Kami tidak lupa dan tidak akan diam. Jika kalian tidak bertobat dan membela rakyat, maka kalian akan dibawa ke pengadilan sejarah, di dunia atau di akhirat. Firman Allah. Sesungguhnya orang-orang yang suka menyebarkan kekejian di antara orang-orang yang beriman akan mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Kisah Nur 19. Rasulullah SAW bersabda, akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh tipu daya, di mana pendusta dibenarkan dan orang jujur dianggap pendusta, pengkhianat dipercaya, dan yang amanah dikhianati, dan akan berbicara Ruwaibidah. Sahabat bertanya, siapa itu Ruwaibidah? Nabi menjawab, orang bodoh yang bicara tentang urusan umat. H.R. Ibn Majah. Mengapa kalian kejam berbuat? Tanah-tanah kalian rampas untuk proyek militer dan kroni. Anak-anak kalian bunuh dan perempuan diperkosa oleh aparat negara. Mengapa jenderal-jenderal pelanggar HAM membangun kerajaan bisnis di atas darah rakyat? Allah berfirman, dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka. QS Hot 113. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan. Jika tidak mampu, maka dengan lisan. Jika tidak mampu juga, maka dengan hati. Dan itu selemah-lemahnya iman. Hai syar Muslim, kembalilah kepada amanah, bersuaralah demi kebenaran. Bongkarlah kejahatan negara tipu-tipu Indonesia. Berpihaklah pada korban, bukan penindas. Sungguh hina dan durjana, nama kalian dicatat sebagai pelaku kekejaman dan juga pendukung tirani. Firman Allah Subhanahu, Qiyas Al-A'raf ayat 33.
Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melampaui batas tanpa alasan yang benar, dan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. 2 Qs Al-Baqarah ayat 118. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan dosa, padahal kamu mengetahui. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. HR, Bukhari dan Muslim. Barang siapa menzalimi orang yang dilindungi, mu'ahad, atau mengurangi haknya, atau membebaninya di luar kemampuannya, atau mengambil sesuatu darinya tanpa kerelaan, maka aku akan menjadi musuhnya pada hari kiamat. 2. HR, Ahmad dan Al-Bazar. Tidak ada dosa yang lebih cepat mendatangkan hukuman di dunia, di samping simpanannya di akhirat, daripada kezaliman dan pemutusan tali silaturahmi. Hai kalian yang berseragam, prajurit aktif di Aceh, Papua, Maluku, Kalimantan, Sulawesi, Riau, Komandan Kodim dan Ramil di wilayah konflik, Kapolres, Kapolda, Danyon Brimob, dan personel SGI BIN yang menjalankan operasi rahasia, tentara pensiunan yang kini menjadi penjaga proyek tambang dan sawit, Taruna Akmil dan Akpol, calon generasi baru penindas atau pembela umat. Wahai kalian para prajurit, TNI, Polri, dan seluruh aparat berseragam, apakah kalian tidak melihat bahwa tangan kalian sedang digunakan untuk menindas rakyat yang kalian sumpah lindungi? Apakah kalian buta bahwa kalian diperintahkan membunuh dan menyiksa demi tambang dan proyek elit? Kalian dikirim ke desa-desa untuk membakar rumah dan memperkosa anak bangsa sendiri? Kalian dilatih untuk membungkam mulut ibu-ibu dan membuat anak-anak yatim menangis? Ingatlah, kalian bukan mesin negara palsu. Kalian bukan alat para jenderal korup dan kroni perusahaan asing. Bertanyalah kepada nurani kalian, apakah kalian akan terus menjadi budak dalam baju loreng? Apakah kalian akan terus disumpah atas nama negara yang membiarkan kezaliman? Firman Allah, barang siapa membunuh seorang manusia, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh umat manusia. Qs Al-Maidah 32. Wahai para prajurit, jika kalian masih punya iman, kembalilah ke rakyat. Tolak perintah zalim, tinggalkan komando keji. Jangan tunggu ajal menjemput dalam seragam berdarah. Jangan tunggu anak cucu kalian mewarisi dosa negara palsu.